Bab 1298. Maaf, aku tidak mau bicara lagi. Memperhitungkan masalah. Meski Nandra dan Nansu sudah meninggal, kerajaan Dewa Sumeru dan dunia Elysium masih ada. Mile pertama-tama memilih kerajaan Dewa Sumeru. Mile hanya membawa Tree Life Tao. Keduanya datang ke depan penghalang dunia Tao. Mile melihat penghalang alam semesta di depannya. Dia menebas dengan pedang. Puff! Pembatas alam semesta langsung terbelah. Mile sedikit tersenyum. Dulu, dia membutuhkan bantuan Kak Safera untuk pergi ke kerajaan Dewa Sumeru. Tapi sekarang, dia bisa melakukannya dengan mudah. Mile membawa Tree Life Tao ke depan penghalang alam semesta dan dalam waktu 1/4 jam, keduanya tiba di kota utama kerajaan Dewa Sumeru. Begitu keduanya tiba di atas kota utama, seorang tetua berambut putih muncul di depan Mile dan Tree Life Tao. Orang ini adalah pemimpin kerajaan Dewa Sumeru saat ini. Dikelilingi oleh master kerajaan Dewa Sumeru yang tak terhitung jumlahnya. Tetua berambut putih memandang Mile, "Kamu mau buat apa lagi?" Mile sedikit terkejut, "Apa kalian tidak tahu tentang alam semesta 5 dimensi?" Tetua berambut putih sedikit mengernyit, "Kejadian alam semesta 5 dimensi." Mile mengerti. Tampak jelas, setelah Nansu dan Nandra kembali ke dunia atas, mereka langsung pergi ke alam semesta 5 dimensi, dan beberapa orang yang pergi ke alam semesta 5 dimensi semuanya sudah mati. Karena itu, beritanya tidak bocor. Perlu diketahui, sekarang dunia Tao dan alam semesta 6 dimensi hampir menjadi milik Mile. Siapa yang berani melapor ke dunia Elysium dan kerajaan Dewa Sumeru? Pada saat ini, tetua berambut putih tiba-tiba berkata, "Mile, kamu tidak bisa sombong lebih lama lagi." Mile menatap tetua berambut putih dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa berkata seperti itu?" Tetua berambut putih mencibir dan tidak berbicara. Mile tersenyum dan berkata, "Biar ku tebak, leluhurmu pasti pergi ke dunia bawah dan minta master di sana berurusan denganku. Benarkan?" Pupil mata tetua berambut putih tiba-tiba mengecil. "Kamu, kenapa bisa tahu?" Mile berkata dengan serius, "Aku kan sudah bilang barusan. Aku tebak." Tetua berambut putih menatap Mile, "Mile, apakah kamu tahu kengerian dunia bawah? Biarkan aku beritahu kamu, jika kamu pintar, kamu segera serahkan kitab Taoisme, jadi kamu dapat melindungi diri sendiri. Jika tidak..." Mile tiba-tiba menghilang di tempat. Puff! Kepala tetua berambut putih terbang keluar. Kolam darah. Pembunuhan instan. Semua master kerajaan Dewa Sumeru di arena kaget. Pembunuhan instan. Mile tiba-tiba melihat ke arah Tree Life Tao. Di kota ini, semua master di atas alam penerobosan dan pemurnian, jangan tersisa. Tree Life Tao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kenapa tidak membantai kota ini?" Mile tersenyum dan berkata, "Tidak." Tree Life Tao sedikit mengernyit, "Kenapa?" Mile tersenyum kecil, "Aku akan mengirim seseorang untuk mengambil alih kerajaan Dewa Sumeru ini." Mendengar ini, Tree Life Tao mengerti. Segera, keduanya menghilang di tempat pada saat bersamaan. Setelah beberapa saat, terdengar teriakan di kota. "Menyerah!" Mile bahkan tidak memikirkannya, karena dia tidak perlu melakukannya. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, semua master puncak di seluruh kerajaan Dewa Sumeru dipenggal, kepala master digantung di tembok kota. Untuk sementara waktu, semua orang di seluruh kerajaan Dewa Sumeru berada dalam bahaya. Di istana, Mile berjalan ke aula dengan pedang di tangan. Di belakangnya, ada 2 tetua, keduanya adalah Master Escape. Di dalam aula, Mile melihat seorang pemuda, berusia sekitar 16 atau 17 tahun, di sampingnya,
ada seorang gadis kecil, berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Anak laki-laki itu memeluk gadis kecil itu erat-erat, keduanya ketakutan. Mile menatap bocah itu, apakah kamu pangeran kerajaan Dewa Sumeru? Bocah itu mengangguk, meskipun dia terlihat tenang, tetapi Mile tahu bahwa bocah itu berpura-pura tenang. Mile menunjuk gadis kecil itu, apakah dia adikmu? Anak laki-laki itu mengangguk, ya. Suara itu bergetar. Mile tertawa, apakah menurutmu aku akan membunuhmu? Pemuda itu memandang Mile, pasti. Karena ingin membantai sampai ke akarnya. Mile sedikit tersenyum, mengerti banyak hal. Pemuda itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bunuh saja aku dan biarkan adikku pergi, bisa. Mile menatap pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, kamu mempermainkanku. Dilihat oleh Mile, wajah bocah itu tiba-tiba berubah. Mile tiba-tiba berkata, aku bisa memberi adikmu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu harus mati. Saat berbicara, dia menunjuk dan sebilah pedang mendarat di depan pemuda itu. Mile tersenyum dan berkata, jika kamu mau bunuh diri, aku bisa membiarkan adikmu hidup. Pemuda itu menatap Mile, ini tidak adil. Mile menggelengkan kepalanya, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara keadilan denganku. Kamu hanya dapat memilih untuk melakukannya atau tidak. Pemuda itu memandangi pedang di depannya, tubuhnya gemetar. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba mengambil pedang, menatap Mile dan dengan gemetar berkata, aku juga bisa memilih, kan? Mile mengangguk. Gadis kecil itu tiba-tiba menyekat tenggorokannya dengan pedang. Sangat tegas, tanpa ragu-ragu. Namun, pedang itu berhenti di tenggorokannya. Gadis kecil itu tertegun, lalu lemas di tanah. Bisa dibayangkan berapa besar keberanian yang dia butuhkan untuk bunuh diri dengan pedang barusan. Mile berjalan ke arah gadis kecil itu. Dia mengambil pedang dan sedikit tersenyum, aku tidak ingin bermain dengan sifat arogan, aku hanya ingin melihat apakah dia adalah saudara yang memenuhi syarat, tampak jelas, dia bukan. Saat berbicara, dia menunjuk dan seberkas cahaya pedang menusuk alis gadis kecil itu. Mile tersenyum dan berkata, ini yang kuberikan padamu. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Gadis kecil itu tiba-tiba berkata, kamu, bukankah seharusnya membunuh semua? Mile tertawa, aku tidak takut kalian balas dendam. Gadis kecil itu memandang Mile, kami tidak bisa mengalahkanmu, tapi bagaimana dengan keturunanmu? Apakah kamu tidak takut kami akan mencari masalah dengan keturunanmu? Mile tertawa, jika generasi mendatang kuat, kenapa aku harus mengkhawatirkannya? Jika generasi mendatang tidak kuat, apa urusannya denganku? Aku tidak ingin terlalu khawatirkan ini. Setelah selesai berbicara, dia sudah meninggalkan aula. Di aula, pemuda itu menghela nafas lega, tetapi gadis kecil itu menghela nafas dengan suara rendah. Dia tahu orang seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dibalas oleh mereka. Balas dendam. Di dunia mereka, Mile membantai keluarga bangsawan kerajaan Dewa Sumeru, ini tentu saja adalah musuh mereka. Namun, pria itu sama sekali tidak takut balas dendam dari mereka. Di luar kuil, Trilife Tao melirik ke aula, lalu berkata, sekarang pergi ke dunia Elysium. Mile mengangguk, dia melihat sekeliling, kemudian berkata, Trilife, mulai sekarang, kerajaan Dewa Sumeru ini adalah milik kita. Ada pemikiran lain. Trilife Tao terdiam. Mile menemukan bahwa sejak dunia bawah muncul, senyum Trilife jauh lebih sedikit, dan tidak lagi begitu nakal. Mile menepuk bahu Trilife dengan ringan, jangan terlalu banyak berpikir, aku akan melindungimu.
Tree Life Tao melempar pandangan kosong ke Mile, kamu sendiri butuh perlindungan dari orang lain. Mile tertawa, ayo, pergi ke dunia Elysium. Setelah berbicara, keduanya menghilang langsung ke lapangan. Dan tidak lama kemudian, orang-orang dari alam semesta 5 dimensi datang untuk mengambil alih seluruh kerajaan Dewa Sumeru. Semua berjalan dengan baik, karena semua yang memiliki kemampuan untuk melawan sudah mati. Dan berita pembantaian keluarga bangsawan kerajaan Dewa Sumeru menyebar dengan cepat ke dunia puluhan ribu surgawi. Bahkan para master alam semesta dimensi kelima terkejut. Mile menghancurkan keluarga bangsawan kerajaan Dewa Sumeru. Saat ini, selain kaget, banyak orang merasa ketakutan. Mile memiliki hati yang baik hati, tetapi juga memiliki metode Shuro. Dan tidak lama kemudian, Aaron Lee, kepala desa Tao, tiba-tiba membawa master desa Tao ke alam semesta 5 dimensi. Bukan di sini untuk membuat masalah, tetapi untuk mencari perlindungan. Setelah mengetahui bahwa kerajaan Dewa Sumeru hancur, desa Tao juga ketakutan. Mereka takut Mile akan mencari masalah dengan desa Tao, jadi mereka langsung datang mencari perlindungan. Saat ini, tidak perlu tunggu dan melihat lagi. Namun, status desa Tao jauh lebih rendah dari paviliun alam peri. Brian Jiang masih memiliki banyak status dan kekuatan di alam semesta 5 dimensi. Selain itu, Jessica Guan juga membiarkannya masuk ke resimen tetua. Tapi desa Tao tidak ada perlakuan seperti itu. Bisa dibilang desa Tao di alam semesta 5 dimensi mendapatkan pelayanan yang sangat rendah, tetapi mereka tidak berani keberatan sedikit pun. Dunia Elysium. Mile dan Tree Life Tao datang ke pintu masuk dunia Elysium. Pintu masuk Elysium ditutup. Tak perlu dikatakan, dunia Elysium tahu dia akan datang. Mile tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Puff! Penghalang dunia Elysium langsung hancur. Pada saat ini, seorang biksu tiba-tiba muncul di depan Mile. Seorang kenalan lama yang datang, Buddha Mizun. Buddha Mizun menatap Mile dengan ekspresi rumit, Tuan Muda Ye, kerajaan Dewa Sumeru sudah tidak ada lagi. Benarkah? Mile mengangguk, ya. Mizun mengatupkan kedua tangannya, Tuan Muda Ye, ada yang ingin aku tanyakan, tolong jawab dengan jujur. Mile tersenyum dan berkata, silahkan. Mizun menatap Mile. Buddha Nandra dan Kaisar Nansu pergi ke 5 dimensi dengan master dunia bawah, tapi mereka semua sudah mati. Benar tidak? Mile mengangguk, ya. Mizun perlahan menutup matanya. Sebenarnya, dia sudah menebaknya, tetapi pada saat ini, setelah mendapatkan jawaban Mile, hatinya sangat terkejut. Dunia bawah pasti mendatangkan master alam kebenaran Taoisme sejati, dan master ini tetap mati. Apa artinya ini? Artinya Mile dan Saveramu lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan, setidaknya beberapa kali lipat. Memikirkan hal ini, Mizun merasakan ketidakberdayaan di dalam hatinya. Dia memandang Mile, Tuan Muda Ye, mulai sekarang, dunia Elysium aku tidak akan lagi campur tangan dengan masalah dunia ini dan tidak pernah menjadi musuh Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye, apakah bisa? Mile mengangkat mulutnya sedikit, kalian anggap aku, Mile Ye ini apa? Bisa berbuat sesuka hati. Mizun tersenyum kecut, Tuan Muda Ye, kenapa kamu harus membunuh semua? Mile menggelengkan kepalanya. Saat aku lemah sebelumnya, bagaimana Master dan dunia Elysium memperlakukan aku? Jika aku kalah, aku yakin, dunia Elysium akan bersikap kejam. Jadi, setelah selesai berbicara, dia langsung menghilang di tempat. Dengan kata awalnya, pupil mata Mizun tiba-tiba menyusut, dia menjentikkan tangannya ke depan, langsung menutup pedang, tetapi saat berikutnya, pedang itu langsung menembus tenggorokannya.
Wuff. Mata Mizun terbuka lebar, darah berceceran dari tenggorokannya. Dan Mile sudah berada di depan Mizun. Mile memandang Mizun dan berkata sambil tersenyum, "Master, apa kamu tahu hal paling konyol di dunia ini? Mereka yang berbicara tentang belas kasihan tetapi melakukan hal-hal jahat. Yang lebih konyol lagi adalah orang-orang yang setelah mengetahui tidak melakukan kejahatan, berbalik dan bertanya kepada orang lain mengapa mereka bersikap kejam. Master, apakah kamu ingat bahwa aku juga berbicara tentang belas kasihan, kebajikan, kebenaran dan bertukar pikiran dengan kalian saat itu, tetapi bagaimana kalian memperlakukan aku? Percuma aku memberitahu hal-hal itu kepada kalian. Kalian hanya ingin merampok barangku, dan ingin merampokku dengan cara yang muluk-muluk. Sekarang kamu ingin berbicara tentang belas kasihan dan kebajikan. Maaf, aku tidak mau bicara lagi." Bersambung.